Kula nuwun pemirsa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam budaya pewayangan. Kembali channel Ari Poncowolo upload video terbaru untuk mengulas kisah-kisah pewayangan Jawa. Pada kesempatan video kali ini akan mengulas salah satu dewa dari sekian banyaknya dewa yang ada dalam cerita pewayangan Jawa, yang bisa jadi kurang begitu familiar di kalangan masyarakat, Sang Hyang Bathara Darma. Simak terus, jangan kemana-mana. Sang Hyang Bathara Darma dalam cerita pewayangan Jawa merupakan dewa keadilan yang bertugas menjaga tegaknya keadilan dan kebenaran dalam dunia pewayangan Jawa. Dari segi silsilah terdapat dua versi mengenai siapa itu Sang Hyang Bathara Darma. Yang pertama diceritakan Sang Hyang Bathara Darma merupakan putra Sang Hyang Parma, termasuk saudara kandung dari Sang Hyang Bathara Penyarian. Dan versi berikutnya adalah putra dari Sang Hyang Atri, yang berarti cucu dari Sang Hyang Bathara Brahma. Tidak banyak kisah yang menceritakan mengenai cerita dari Sang Hyang Bathara Darma. Namun terdapat satu pembahasan mengenai para titisan dari Sang Hyang Bathara Darma. Yang pertama adalah tokoh Padapakem Lokapala, Prabu Lokawana, raja dari kerajaan Lokapala dalam cerita pewayangan Jawa. Untuk kisahnya memang cukup jarang diceritakan dalam lakon-lakon pewayangan Jawa. Bisa menyimak lakon Sastra Jendra Hayuningrat yang menceritakan usai lengser ke Prabon, Prabu Lokawana menjalani laku Brahmana yang bernama Resi Wisrawa, yang kelak akan menikah dengan Dewi Sukesi, yang juga menurunkan kepada Prabu Rahwana-raja. Prabu Banaputra ini merupakan salah satu raja dari kerajaan Ayodhya yang terkenal pada cerita pewayangan Ramayana, mempunyai istri yang bernama Dewi Bonowati, yang kelak akan menurunkan Dewi Kosalya atau Dewi Ragu. Prabu Banaputra diceritakan merupakan seorang raja dengan watak gagah berani, teguh sentosa, bersahaja, pendiam namun sangat sakti. Prabu Banaputra juga diceritakan akrab dengan para kaum Brahmana dalam cerita pewayangan Jawa, Pakem Ramayana. Berikutnya ada Prabu Barata, raja kerajaan Ayodhya yang diceritakan merupakan cucu dari Prabu Banaputra. Juga diceritakan merupakan salah satu titisan dari Sang Hyang Bathara Darma. Prabu Barata merupakan putra dari Prabu Dasarata dari Dewi Kekayi, mempunyai saudara kandung yang bernama masing-masing Raden Satrugna dan Dewi Kawawa. Juga mempunyai saudara beda ibu, Raden Ramawijaya atau Raguputra, putra dari Dewi Ragu. Lalu Raden Lesmana Murdaka atau Raden Lesmana Widagda, putra dari Prabu Dasarata dari Dewi Sumitra. Prabu Barata diceritakan merupakan seorang raja yang tidak pernah duduk di dampar kencana atau singgasana kerajaan. Juga merupakan raja tanpa mahkota utama, karena menyadari Ayodhyapala merupakan hak dari Raden Ramargawa atau Raden Ramawijaya. Tidak banyak kisah yang menceritakan mengenai Raden Barata atau Prabu Barata. Namun Prabu Barata usai lengser ke Prabon menjalani laku Brahmana hingga mencapai moksa setelah berakhirnya zaman Ramayana dalam cerita pewayangan Jawa.
Sang Hyang Bathara Darma juga diceritakan beberapa kali melakukan penitisan. Menitis kepada Raden Widura atau Adipati Yomowidura, Adipati dari Kadipaten Pagombaan. Hal ini merupakan kutukan dari Resi Animandaya, yang mana Sang Hyang Bathara Darma harus menitis kepada tokoh pincang. Inilah mengapa Sang Hyang Bathara Darma menitis kepada Raden Yomowidura. Raden Yomowidura, 3 kesatria dari Kerajaan Hastinapura, putra dari Prabu Kresna Dipoyono atau Prabu Abiyasa, Raden Destrorastra, Raden Pandu, dan Raden Yomowidura. Selanjutnya adalah yang bisa dibilang paling terkenal di antara para titisan dari Sang Hyang Bathara Darma sebelumnya, Raden Puntadewa atau Prabu Darmakusuma, raja dari Kerajaan Amartapura atau Indraprastha. Raden Puntadewa juga menyandang nama Darmaputra, yang berarti putra dari Sang Hyang Bathara Darma. Dewi Kunti atas izin dari Pandu memakai ajian Aditya Hridaya untuk memanggil Sang Hyang Bathara Darma, yang menjadi sarana kehamilan dari Dewi Kunti. Maka dari itu lahirlah Raden Puntadewa atau Raden Darmaputra. Raden Puntadewa atau Prabu Darmakusuma merupakan seorang raja dengan kebijaksanaan yang luar biasa dalam cerita pewayangan Jawa. Hal tersebut juga menjadikan Prabu Darmakusuma diceritakan mempunyai salah satu dasanama, Ajatasatru, yang berarti seorang raja yang tidak memiliki musuh. Tidak banyak kisah yang menceritakan mengenai Sang Hyang Bathara Darma. Untuk kemunculannya pun memang cukup jarang dalam lakon-lakon pewayangan Jawa. Salah satu sanggit menjelaskan Sang Hyang Bathara Darma muncul pada lakon Pandawa Dadu. Hal tersebut merupakan dalam salah satu versi saat Sang Hyang Bathara Darma menyelamatkan Dewi Drupadi saat hendak dipermalukan oleh Raden Dursasana. Kisah lainnya ada pada lakon Pandawa Moksa. Sang Hyang Bathara Darma diceritakan membangunkan Raden Puntadewa yang mana bertapa sangat lama untuk memberitahukan bahwa jalan kasuwargan dari Raden Puntadewa adalah harus menemui Kanjeng Sunan Kalijaga. Itulah yang mana menceritakan kemunculan Sang Hyang Bathara Darma dalam cerita pewayangan Jawa. Demikian ulasan singkat mengenai salah satu dewa dalam cerita pewayangan Jawa, Sang Hyang Bathara Darma. Semoga ulasan dari channel Ari Poncowolo dapat bermanfaat untuk berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Terima kasih atas waktunya menyimak. Mohon maaf karena pasti masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.